Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Eka Nur Fitri, Prodi Bimbingan Konseling A3 Pagi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Kedua, tujuan sosiometri. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat 1. Menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Ketiga, manfaat sosiometri. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat 1. Memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya dan memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Kedua, mempelajari akibat-akibat praktek-praktek sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Ketiga, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Keempat, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Keempat, macam-macam sosiometri. 1. Sosiometri tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama atau paling disenangi, pilihan kedua, dan seterusnya. Contoh dari sosiometri tipe nominatif. 1. Dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku? Kedua, dengan siapa Anda senang bermain? Sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Ketiga, sosiometri tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Dan yang kelima, langkah-langkah sosiometri. 1. Tahap persiapan. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri, mempersiapkan angket sosiometri. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Membagikan dan mengisi angket sosiometri, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Ketiga, tahap pengolahan. Memeriksa hasil angket, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, membuat sosiogram. Nah, langkah yang ditempuh guru dalam sosiometri ada dua, yaitu 1. Langkah pemilihan teman. Di sini guru menyuruh semua murid untuk memilih teman-temannya yang disenangi secara berurutan sebanyak 1 atau 2 anak. Dalam memilih anak, perlu disebutkan alasan mengapa harus memilih teman itu.
Yang kedua, langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Dari data yang telah kita buat dalam metrik sosiometri, dapat pula kita buat sebuah peta atau sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram, usahakan anak yang paling banyak dipilih diletakkan di tengah-tengah agar dapat mudah diketahui siapa yang paling banyak dipilih. Dengan melihat hasil sosiometri, kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan dan relasi sosial dari masing-masing anak dalam kelompok. Sehingga hasil dari sosiogram ini dapat dibuat pertimbangan untuk menilai sikap sosial anak dan kepribadiannya dalam kelompok. 6. Hal-hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam penggunaan sosiometri. 1. Sosiometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. Kedua, agar menghasilkan data yang valid, pembimbing atau pengumpul data harus mengikuti semua prosedur atau langkah-langkah penyelenggaraan sosiometri secara tepat. Ketiga, informasi yang dipilih harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya anak yang terisolir menjadi makin rendah diri. Yang keempat, perlu diusahakan untuk meniadakan klik-klik di dalam kelompok sosial. Kelima, pemindahan anak-anak yang terisolir masuk ke dalam kelompok lain. Harus diperhatikan interaksi penerimaan kedua belah pihak. Keenam, pembimbing perlu menyadari kebutuhan khusus yang diperlukan oleh individu-individu tertentu. Nah, ini sosiogram yang saya buat. Kita harus membuat nama-nama yang dipilih dan memilih jenis kelamin. Misalnya saya di sini membuat 20 orang siswa. Tanda I tersebut menunjukkan siapa yang memilih dan dipilih. Dan untuk warna abu-abu itu adalah orang yang tidak dipilih. Dan kita harus membuat totalnya agar tahu jumlah dari orang yang dipilih tersebut. Beginilah contoh gambar sosiogram yang saya buat. Dan ini sosiogram teman bermain. Dapat dilihat dari gambar tersebut, angka 18 lebih banyak memilih yang angka 18. Dan untuk warna hijau ini untuk laki-laki dan biru untuk perempuan. Dan X tersebut ditunjukkan untuk yang tidak dipilih oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.